Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Maimunah adalah seorang ulama perempuan dan sufi yang sangat zuhud, wara, dan berpengetahuan mendalam. Ia merupakan saudara perempuan Ibrahim Al-Khawas, seorang wali besar, melalui ibunya. Selain dipertalikan dengan hubungan darah, Maimunah juga mengikuti jejak Ibrahim Al-Khawas dalam pendisiplinan jiwa. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad, yang lebih dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam kitabnya Tarikh Baghdad Madinah Al-Salam, menuliskan, Maimunah mengikuti jalan saudara laki-lakinya, Ibrahim Al-Khawas dalam wara tawakal, zuhud, dan takolul tidak berlebihan. Ia menikah dengan Hamid Al-Aswad, salah satu teman dan murid Ibrahim Al-Khawas. Imam Abu Abdurrahman Al-Sulami dalam kitab Tabakat Al-Sufiyah wa Yalihi Zikr Al-Niswa Al-Muta'abidat Al-Sufiyat, mengatakan, Maimunah adalah saudara perempuan Ibrahim Al-Khawas melalui ibunya, dan dinikahkan dengan Hamid Al-Aswad. Dua saudara ini saling berbagi pengetahuan, dan saling membina kegundahan. Maimunah banyak belajar dari Ibrahim Al-Khawas, begitu pun sebaliknya. Tidak jarang Ibrahim Al-Khawas mendapat pelajaran berharga dari spontanitas spiritual Maimunah. Ada kisah menarik soal ini. Dalam sebuah riwayat diceritakan, aku mendengar Muhammad bin Abdullah berkata, aku mendengar Abul Khair Al-Aqta berkata, Ibrahim Al-Khawas masuk ke rumah saudara perempuannya, Maimunah. Ia adalah saudaranya melalui ibu dan berkata kepadanya, sungguh aku hari ini tengah dilanda gelisah atau sempit hati. Mendengar itu Maimunah berkata, barang siapa yang sempit hatinya, dunia beserta isinya menyempit juga untuknya. Tidakkah kau lihat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hingga ketika bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 118. Sesungguhnya selalu ada tempat yang luas untuk mereka di bumi. Namun, ketika jiwa mereka menjadi sempit, maka dunia beserta isinya pun menyempit untuk mereka. Pertukaran nasihat, pengetahuan dan pengalaman spiritual biasa terjadi di antara mereka berdua. Salah satu contohnya adalah riwayat tersebut. Dalam riwayat tersebut, Maimunah mengingatkan kembali saudaranya, bahwa dunia ini luas terhampar, dan bumi ini lebar memanjang. Namun, bagi orang yang sesak hatinya, dunia akan tercitrakan dalam kesesakan juga. Sebuah citra yang lahir dari keadaan rasa, bukan realitas sesungguhnya. Artinya, keadaan rasa dan hati, dapat mereduksi sekaligus meminimalisasi persepsi manusia. Dunia yang sejatinya sangat luas, terasa sempit dan sesak. Maimunah juga tidak pernah melarang suaminya, Hamid Al-Aswad, berpergian mendampingi Ibrahim Al-Khawas. Hamid Al-Aswad sering melakukan perjalanan dan rihlah spiritual bersama Ibrahim Al-Khawas hingga berhari-hari. Dalam satu riwayat diceritakan, Hamid Al-Aswad berkata, aku bersama Ibrahim Al-Khawas di padang pasir selama 7 hari dalam satu posisi. Ketika memasuki hari ke-7 aku telah lemah atau tidak kuat, kemudian aku duduk. Ibrahim Al-Khawas menoleh kepadaku dan berkata, apa yang terjadi padamu? Aku menjawab, aku merasa lemah. Ibrahim Al-Khawas bertanya, mana yang mengalahkanmu? Air karena haus atau makanan karena lapar? Aku menjawab, air. Ibrahim Al-Khawas berkata, ada air di belakangmu. Aku menoleh ke arah belakang. Ketika itu terdapat mata air yang airnya seperti susu, kemudian aku meminumnya dan membersihkan diri. Ibrahim hanya melihat, tidak mendekati mata air tersebut. Ketika aku hendak beranjak kembali ke tempat semula, aku merasa ingin membawanya sebagai bekal. Kemudian Ibrahim berkata, tahan, sungguh bekal tidak seharusnya diambil darinya. Tentu karena Maimunah tahu, perjalanan yang dilakukan suaminya bukan perjalanan sia-sia, melainkan perjalanan spiritual dan sosial untuk melatih diri. Dengan perjalanan ini, suaminya mendapatkan banyak pelajaran dari Ibrahim Al-Khawas. Ia bisa melihat secara langsung bagaimana Ibrahim Al-Khawas bergaul dengan murid-muridnya, masyarakat umum dan para wali lain di zamannya. Ketika Ibrahim Al-Khawas sedang melakukan perjalanan,
Maimunah biasanya menetap di rumah saudaranya. Banyak tamu yang datang mencari Ibrahim Al-Khawas. Setiap kali ditanya, kapan Ibrahim Al-Khawas pulang? Jawaban Maimunah sangat menarik. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad menceritakan, seseorang mengetuk pintu rumah Ibrahim Al-Khawas. Saudari perempuannya, Maimunah, berkata kepadanya, "Siapa yang kau cari?" Orang itu menjawab, "Ibrahim Al-Khawas." Maimunah berkata, "Dia sedang keluar." Orang itu berkata, "Kapan dia pulang?" Maimunah berkata kepadanya, "Seseorang yang ruh atau hidupnya dikuasai oleh selainnya yaitu oleh Allah. Siapa yang bisa tahu kapan dia akan pulang?" Dengan kata lain, andaipun Ibrahim Al-Khawas sudah merencanakan kepulangannya, tapi saat di perjalanan bertemu dengan orang yang membutuhkan, ia akan membantunya sebagaimana perintah Tuhannya, sehingga waktu pasti kepulangannya akan dipengaruhi oleh banyak hal, dan Maimunah mengerti betul akan hal itu. Ini adalah bukti dari ketajaman pengetahuan dan kedalaman spiritualnya. Mengenai kapan Maimunah wafat, tidak diketahui secara pasti. Imam Abu Abdurrahman Al-Sulami dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tidak menyebutkannya. Yang pasti, ia hidup semasa dengan Ibrahim Al-Khawas yang wafat sekitar tahun 291 Hijriah. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.